Senang banget ya udah masuk di dunia SMP. Iya Bu. Iya Bu, senang Bu. Gimana kemarin ujian nasionalnya? Oh, sangat menegangkan Bu. Oh, name-nya gede kan? Lumayan Bu. Ya lumayan lah. Iyalah, orang udah masuk SMP favorit kan, negeri lagi. Jadi kemungkinan besar kalian tuh orang-orang yang disiplin dalam belajar, dalam waktu, terus juga insya Allah cerdas-cerdas semua ya kan? Pasti dong Bu. Oke, di sini ketua kelasnya udah dipilih apa belum? Sudah Bu. Siapa? Saya Bu. Oh, alhamdulillah ya ketua kelasnya cowok, kan cewek, bagus-bagus. Siapa namanya? Amri Bu. Bagus Amri, jangan mau kalah sama kelas sebelah, soalnya kelas sebelah di sana ketua kelasnya perempuan. Di sini hebat, yang jadi pemimpin laki-laki. Oke Amri, di sini siswanya ada 10 ya? Iya Bu, 10. Oke, pertama-tama Ibu akan absensi dulu ya. Ibu ingin mengenal nama-nama kalian. Oke, Sri Hapsari, Hadir. Rosalina, Hadir. Dewi, Hadir. Haryani, Hadir. Hafadal Amri, Hadir. Nathan, Hadir. Jonathan, Hadir Bu. Marcelino, Hadir Bu. Nata. Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Vina Panduwinata. Kalian bisa panggil Ibu Vina. Ibu rumahnya dekat-dekat sini di Jalan Mampang Perapatan di sana. Ibu di sini ngajar udah dari 2012. Sekarang 2024, jadi kebayang lah ya Ibu di sini udah sangat lama untuk mengajar mata pelajaran ekonomi. Ya di sini Ibu akan mengajar kalian tentang mata pelajaran ekonomi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ya status Ibu atau dulu Ibu kuliah di mana? Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya. Ibu lulusan dari mana dan kenapa bisa ada di sekolah ini? Oke, bagus nih, pertanyaan yang bagus ya. Ibu lulusan dari Universitas Indramaster PGRI dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Kenapa Ibu ada di sini? Karena pada tahun 2012 itu Ibu mengambil PNS. Nah kebetulan sebenarnya Ibu tuh dari Cirebon, tetapi karena waktu itu Ibu apply adanya di daerah sini, jadi alhamdulillah Ibu keterima di SMP ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Iya. Udah berkeluarga belum Bu? Sudah, alhamdulillah Ibu sudah berkeluarga dengan 2 anak. Ada lagi? Nggak mau nambah lagi Bu anaknya. Oh iya, udah cukup. Terima kasih ya Pada Lamri. Bu nanya Bu. Iya. Pesan-pesan setelah 12 tahun mengajar di sini itu apa aja Bu? Apa ada murid yang maksudnya ada kelas yang paling berkesan itu yang kayak gimana gitu, atau murid yang paling berkesan tuh yang kayak gimana? Kalau murid-murid kan semua kepala gitu ya, semua murid-murid itu beda-beda karakternya. Kadang ada yang pinter banget, kadang ada yang alhamdulillah masih bisa mau belajar dia. Kadang juga ada yang nakalnya, nakal banget, ada yang bener-bener disiplin banget. Terus kesan-pesannya gimana selama di sini? Selama di sini ya enak karena lingkungannya juga mendukung. Terus alhamdulillah di sini nggak ada korupsi uang siswa-siswa. Jadi insya Allah di sini semuanya gratis dari pemerintah. Oke, ada lagi? Cukup Bu. Oke, kita hari ini mau mulai pembelajaran apa gimana? Ya enaknya cerita aja Bu. Oh, enaknya cerita aja ya, masih kepikiran liburan ya. Soalnya kan baru
Mas. Iya, apalagi minggu kemarin baru ini ya, baru MOS ya. Gimana kemarin minggu kemarin MOS-nya? Ya lumayan seru lah Bu, tapi kakak kelasnya emang rada Iya ya, emang ada gitu ya kalau masih misalkan ada senioritasnya. kalau misalkan MOS emang kayak gitu. Kemarin regu berapa? Maksudnya gugus apa? 7. Gugus 7 ya. Amri gugus apa? Guru 1 Bu. Oh, gugus 1. Ya kemarin waktu MOS kebetulan ibu nggak bisa hadir karena ada masih ada di kampung karena suami ibu mau liburan di kampung. Jadi ibu mengambil extend buat libur. Gimana? Waktu MOS ada yang gimana gitu atau ada yang cinlok? Akhirnya beda kelas? Nggak ada ya? Nggak ada Bu, cuma seru aja. Seru aja ya, enak ya. Cuma ada horornya Bu, soalnya ada yang kesurupan. Oh iya? Mm-mm. Gimana itu? Waktu kapan? Waktu ini loh, waktu mau wudhu di kamar mandi itu katanya kamar di pojok itu emang rada horor. Oh, yang di deket kelas 9C ya? Iya, katanya emang rada horor. Oh iya, iya. Sampai 5 orang tahu Bu yang kesurupan. Iya, wah, nanganinya berat ya. Iya, sampai guru PAI itu yang ininya, yang mandinya. Tapi alhamdulillah sih cuma 1 jam kesurupannya. Capek. Ya kayaknya capek deh, soalnya langsung dibawa ke UKS semua itu orang-orangnya. Oke. Kemarin waktu yang bukan mengheningkan kita ya, yang waktu acara pramuka itu pada nangis nggak? Oh, nangis Bu. Itu kayaknya emang udah rutinitas Bu, emang harusnya nangis kan. Oh, harusnya nangis ya. Di Sedih ya? dia kan mau didongengin cerita sedih kan ya. Oh iya betul. Sama orang tua. Betul. Oke, hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang materi beberapa bab di mata pelajaran Ibu ini. Tapi hari ini Ibu akan memperkenalkan di bab pertama, yaitu tentang ekonomi. Ada yang tahu nggak ekonomi itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu sama sekali ya. Kalau pelaku ekonomi juga nggak tahu ya siapa Nggak tahu. aja. Oke. Kayak dagangan bukan Bu, ekonomi Bu. Hah? Dagang-dagang gitu Bu. Iya, Bisnis. iya termasuk juga itu termasuk pelaku ekonomi. Ada yang tahu lagi? Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi itu adalah sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau manusia atau orang-orang di sekitar kita yang termasuk kalian juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, siapa sih pelaku ekonomi? Yaitu diri kalian dan ibu-ibu di kantin misalkan. Karena adanya transaksi di lingkungan sekolah. Jadi perputaran ekonomi bukan hanya di lingkungan sekolah juga, karena ibu kantin kalian juga belanja di pasar. Jadi ekonomi itu adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, anak-anak mengerti pengertian ekonomi? Mengerti Oke, Bu. Jadi pelaku ekonomi itu siapa? Semua manusia. Manusia. Iya, termasuk Kita dan para pedagang. iya betul. Termasuk juga orang tua kalian. Orang tua kalian bekerja, ya kan? Ada yang kerjanya sebagai buruh pabrik. Nah, pabrik itu yang dinamakan produksi. Warung-warung itu, warung Madura, karena di sini banyak warung Madura ya anak-anak. Iya Bu. Warung Madura itu termasuknya distribusi, orang yang mendistribusikan produk-produk dari pabrik. Nah, konsumen itu yang mengonsumsi. Siapa konsumen itu? Kita. Iya, pintar sekali. Kita itu sebagai konsumen, sebagai penikmat, sebagai pembeli. Gitu. Ini adalah, nah itulah beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di kalangan masyarakat.
Yang dimaksud tiga kegiatan ekonomi, yaitu tadi yang Ibu jelaskan. Ada produksi, ada distribusi, dan ada Konsumen. iya. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk diskusi. Diskusi tentang apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumen. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian. Satu kelompok ada 2 orang. Jadi nanti masing-masing kelompok menjelaskan apa itu produksi, apa itu konsumsi, apa itu konsumen. Oke, anak-anak? Baik Bu, itu Oke. satu-satu. Satu kelompok, bukan satu-satu. Jadi nanti misalkan Amri bagian produksi, yang ini bagian distribusi, nanti balik lagi ke Amri gitu. Baik Bu. 10 menit ya anak-anak. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke. Udah selesai ya anak-anak? Udah Sudah, Bu. Bu. Untuk kelompok pertama, Amri dan Sulis. Apa itu kegiatan ekonomi produksi? Yang produksi kan? Punya produksinya kan udah sih. Hah? Punya produksinya kan? Ini sih pokoknya itu langsung bacain. Ini maksudnya produksi merupakan kegiatan itu kan? Oke, bentar pulang. Oke, anak-anak udah selesai ya diskusinya. Sudah, Bu. Bu. Oke, untuk kelompok pertama dijelaskan apa itu tentang produksi, lalu ada distribusi dan konsumsi atau konsumen. Baik, yang pertama ada kelompok 1 dengan nama Amri dan Sulistiawati. Ibu berikan kesempatannya, silahkan untuk memberikan hasil diskusinya. Ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen dan yang menghasilkan pakaian, dan juga Nah, yang kedua itu ada distribusi. Bagaimana hasil diskusinya distribusi? Untuk distribusi adalah setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut itu namanya distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar atau grosir, pedagang kecil retail, dan juga perantara. Pedagang besar merupakan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil yang membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan untuk perantara merupakan hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya grosir, sembako yang dijual dari produsen kepada masyarakat konsumen. Oke, betul sekali. Selanjutnya itu ada poin yang terakhir itu ada konsumsi. Setiap manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Oke. Betul sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya. Nah, yang pertama itu ada bidang usaha ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya apa? Contohnya itu kayak batubara, terus nelayan. Nah, itu contoh bidang usaha ekstraktif. Nah, yang kedua itu ada yang namanya bidang usaha agraris. Nah, siapa yang tahu agraris? Nah, yang bapaknya petani ini contoh kegiatan produksi dalam bidang usaha agraris yang memanfaatkan lahan atau sumber daya alam
dengan menanam buah atau padi. Nah, yang ketiga itu ada bidang usaha industri. Industri itu contohnya ya tadi otomotif, terus garmen, itu termasuk di bidang usaha industri. Nah, ada juga nih bidang usaha perdagangan. Yang perdagangan tuh yang seperti sayuran di desa atau di pasar. Seperti itu. Nah, yang kalau termasuk yang bengkel-bengkel itu loh, tahu kan ya ada bengkel-bengkel. Ya. Nah, itu termasuknya bidang usaha jasa. Termasuk bengkel, bank, pos, itu termasuknya dalam bidang usaha jasa yang menjual, yang memproduksi jasanya. Itu law firm atau lawyer atau kuasa hukum, itu juga termasuknya dalam bidang usaha jasa. Nah, Dijahit. iya bisa juga yang menjahit, yang memproduksi, itu termasuk garmen. Garmen itu menjahit, ya, tetapi lebih luas. Oke. Lalu ada kegiatan distribusi. Nah, ya distribusi itu ya yang kayak kecilnya itu kan Madura, ya kan, yang gedenya tuh Lotte Grosir, Indomaret Grosir, atau yang gede-gede itu loh yang pedagang besar, yang grosir yang di pasar, yang biasanya harganya lebih miring, lebih murah dari harga-harga yang lain. Nah, yang pedagang kecilnya kita tahu, contohnya selain warung Madura itu Alfamart atau Indomaret. Nah, itu. Lalu ada yang namanya kegiatan konsumsi. Yang pertama itu tentu ada kegiatan konsumsi rumah tangga, karena perputaran ekonomi yang paling besar itu ada di lingkupan konsumsi rumah tangga, di mana semua orang itu pasti memiliki keluarga. Oke. Nah, lalu ada kegiatan konsumsi negara. Konsumsi negara itu buat apa aja sih? Nah, buat kita, kalian sekolah gratis itu termasuk dalam kegiatan. Ya, itu termasuknya dalam pembelanjaan negara. Pajak, uang yang dihasilkan negara itu dari pajak dari orang-orang kita. Kita semua yang memiliki gaji yang membayar pajak, tapi gajinya harus di atas UMK atau UMR. Nah, kalau gajinya di bawah UMK atau UMR, kita tidak dikenakan biaya pajak. Tapi kalau di atas UMK atau UMR, kita dikenakan biaya pajak. Nah, pajak inilah sumber penghasilan utama suatu negara. Dari hasil pajak ini, negara membelanjakan utama, yaitu membayar gaji para PNS. Ini gaji-gaji PNS nih dibayarnya dari pajak. Nah, sekolah kalian juga dibayarnya dari pajak. Dana bos itu dari pajak. Jadi semuanya kegiatan atau pemberian dari negara itu dari uang kita, dari kita untuk kita. Oke, kegiatan pembelajaran kita yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Sudah cukup Bu, mengerti. Oke, udah capek ya, mau pulang ya, soalnya ini udah mau jam 12:30, udah jam mau bel pulang ya. Udah awal-awalnya tuh, cepet pengen pulang gitu ya. Iya Bu. Udah lapar juga ya, harusnya kita udah makan siang ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini dimohon untuk kalian bisa dipelajari lagi, karena sebelumnya Ibu belum membuat peraturan di kelas, tapi Ibu akan membuat peraturan di kelas. Jadi untuk setiap pembelajaran di minggu di pertemuan ganjil, ada yang namanya kita akan ada yang namanya diskusi. Nah, nanti untuk pertemuan di minggu genap atau minggu kedua, keempat, keenam, kedelapan itu akan ada yang namanya kuis. Jadi setiap pertemuan kedua akan diadakan kuis. Jadi kuharapkan untuk setiap pertemuan ganjil kalian harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kuis ini nilainya akan diotoritaskan untuk UTS dan UAS kalian. Jadi Ibu mohon untuk kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kuis. Kuis ini pun Ibu tidak akan tulis, tetapi
tapi ibu akan lisan. Jadi ibu akan bertanya secara spontanitas ke kalian dan menunjuk siapa nih yang akan mendapatkan nilai pada pertemuan itu. Oke? Baik Bu. Oke. Eh, Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa WhatsApp ibu. Ini nomor WhatsApp ibu. Tolong dibuatkan grup ya untuk informasi-informasi yang Ya, baik. mendesak lainnya. Dan dimohon untuk Amri segera WhatsApp ibu ya. Baik Bu. Segera dibikinkan grupnya ya. Baik Bu. Oke. Untuk kalian, ibu harapkan untuk lebih banyak membaca. Soalnya katanya membaca itu sama dengan membuka jendela dunia. Membaca itu nggak ada ruginya buat kalian, ya. Membaca itu tidak ada ruginya untuk kalian sama sekali. Baik, Banyak Bu. membaca, banyak juga mendapatkan wawasan. Ya kan, kosakata kata aja banyak sekali bisa diperspektifkan dalam bahasa lain. Ibu juga mengharapkan kalian untuk bukan sekedar mengerti di pelajaran mata pelajaran ibu, akan tetapi di mata pelajaran yang lainnya juga. Nah, bagi ibu, untuk kalian yang kurang mengerti, segera visi ke ibu biar ibu bisa memberikan pembelajaran ekstra untuk kalian. Ini juga untuk kehidupan kalian. Ada yang cita-citanya habis ini masuk ke SMA favorit? Sebelah tangga SMA yang satu rumah abang atau SMK yang satu rumah abang? Ya, saya Bu Nah, maunya di mana Sulis? maunya di SMK. Oh, di SMK. Mau langsung kerja ya? Apa bagaimana? Kayaknya sih mau kerja sambil kuliah Bu. Oh, kenapa nggak di SMA aja? Di SMA lebih worth it kayaknya daripada SMK. Gak mau Bu, kayaknya di situ. Oh, pengen gitu. Oh, Amri mau di mana? SMA Bu. Di SMA ya. Mau kuliah ya? Ya, langsung Bu lanjut lagi Bu. Oke, good. Bagus. Semuanya ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Penting ya anak-anak untuk melanjutkan pendidikan itu sangat penting. Di sini ada yang les kumon atau GO nggak? Ya ada Bu. Saya ruang guru Bu. Oh, ruang guru. Bagaimana kalau di ruang guru? Enak ya? Iya enak Bu. Apakah harganya lebih relatif murah daripada kumon atau GO? Iya, apa namanya, lebih murah sih dari kumon. Tuh anak-anak kalian bisa lewat ruang guru aja. Di sana juga ini kan ya, maksudnya lewat handphone kan, nggak langsung tatap muka ya kan. Tapi mentornya bagus. Bagus Bu, dari universitas ternama semua. Wah, tuh anak-anak bisa ya, daripada kalian ke GO atau ke kumon harus ongkos lagi ya kan, bayarnya juga lebih mahal. Mungkin ruang guru bisa jadi solusi. Ibu harapkan kalian bisa mendapatkan ekstra pembelajaran selain dari sekolah ya, karena Baik, itu Bu. sangat penting sekali. Karena di sekolah tuh sangat ini ya, keterbatasan waktu ya kan. Belum lagi kalian segini banyaknya mahasiswa, segini banyaknya peserta didik, ibu harus mengajar 3 kelas loh ibu. Dalam sehari 3 kelas, dalam 1 minggu ibu ada 5 sampai 6 kelas. Ibu harus menghafalkan satu-satu murid ibu, kan nggak mungkin. Jadi ibu harap kalian punya mentor sendiri di luar sana ya. Baik Bu. Baik Bu. Ya pokoknya jangan malas membaca ya. Jangan malas buka-buka buku. Iya Bu. Itu modul kalian awas ya, kalau ibu lihat nanti nggak lesu. Harus lesu biar kelihatan dibaca ya. Seenggaknya kalau kalian nggak mau baca tiap hari, ya ketika besok mau ujian nulis kalian baca ya. Dan sampai nggak baca, biar ada sesuatu hal yang udah masuk gitu buat kalian ya. Baik Bu. Baik, ini sekiranya itu saja yang dapat ibu sampaikan ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sekali lagi jika kalian ingin bertanya-tanya bisa isi ibu ke nomor ibu dengan sopan dan tahu waktu ya. Oke baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.